kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Ketemu lagi hari ini di ibadah online kita dengan Kak Deo, Kak Vero, Kak Siska, dan Kak Herna. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan dulu Alkitabnya, kidung jemaatnya, buku ND-nya, dan jangan lupa persembahannya juga. Kakak tunggu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita saat teduh. Anak sekolah minggu. Yes. Yesus emang sip. Wah, kayaknya masih pada ngantuk nih adik-adik di rumah. Kakak Vero gimana? Masih ngantuk Kak Vero? Enggak kan, Kak Vero udah semangat. Oh iya udah semangat ya. Iya. Ya, kita mau bernyanyi sambil gerak-gerakan badan supaya semangat. Adik-adik di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Dikepak-kepakan Sayapnya disambung dengan I Love You Jesus. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat hari ini kami kembali bisa melakukan ibadah online. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memimpin dan memeliharakan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau memuji Tuhan itu hati kita harus gimana ya? Kalau Kak Vero gimana? Harus sukacita, Kak. Iya, benar adik-adik. Kalau kita memuji Tuhan, hati kita harus tetap bersukacita. Meskipun saat ini kita masih melakukan ibadah online di rumah, kita harus tetap semangat
dan sukacita. Kita mau angkat lagu pujian dari lagu buku ND nomor 565 ayat 1. Rohaku lau memuji debata parholongi sobong bunga nama ngerbang dina bisar arigi arsak dosa hapor suhon magodi bain asimi pasti rohana manokok lehoni autuhaki. Epistel kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bergantian. Kakak akan baca ayat yang pertama, adik-adik baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang kelima. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita mau melihat video teman-teman kita yang menghafalkan ayat hafalannya minggu kemarin. Yuk kita lihat sama-sama. Yesaya 42 ayat 6a. Aku dari Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Amin. Ayat hafalan Yesaya 42 ayat 6a. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan, telah memegang tanganmu. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, adik-adik di rumah, kakak kasih waktu ya untuk menghafalnya. Sudah adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu dan Inang Pendeta Renti Naibaho. Sebelumnya kita bernyanyi dari lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada minggu ini Engkau tetap memberikan kami waktu untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini adalah yang tertulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah baca firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu, supaya kamu bisa mengerti tentang firman Tuhan ini. Oleh karena itu dengarkan baik-baik ya, duduk yang manis supaya kita bisa mendengarkan dengan baik juga. Silakan kakak. Hai adik-adik. Halo kakak. Selamat hari Minggu.
Wah, kakak senang kali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik kembali walaupun dalam ibadah online. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira membantu orang tua, suka menolong, tidak sombong, rajin belajar, itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Perbuatan apa ya? Ya, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau suka berbohong, iri hati, suka bertengkar, ya, itu perbuatan apa? Itu perbuatan yang tidak baik. Adik-adik sekolah minggu masih ada tidak yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Tentunya masih. Kalau ada adik-adik sekolah minggu yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, artinya adik-adik sekolah minggu masih tinggal di dalam kegelapan. Nah, kakak punya satu cerita. Adik-adik tahu nggak ini kotak apa? Ada yang tahu? Ini kotak apa? Kotak snack. Iya, kalau kita lihat gambarnya isinya apa? Ada biskuit. Enak nggak ya? Mau? Kakak buka ya. Kalau mau sini, dekat dengan kakak. Hah? Ternyata isinya tidak sesuai dengan harapan kita. Ada yang mau? Ada? Ini kakak tunjukin ya. Iya, ada kaos kaki, jijik, kulit pisang, ada batu. Ada yang mau? Ih, bau, semua yang busuk ada di sini. Mau? Gak. Gimana perasaanmu ketika tahu kotak ini berisinya sampah? Kecewa. Sama, kakak juga kecewa. Karena isi yang ada di dalam kotak ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita lihat kotaknya enak, tapi setelah kita lihat, nah, kita kecewa kan? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Adik-adik, kotak ini sama seperti kita. Kenapa ya kakak bilang sama seperti kita? Kenapa? Karena kita sering mengisi diri kita dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yaitu kita sering iri dengan teman, kita malas belajar, setiap hari kerjanya main handphone, orang tua nyuruh kita bilang, nanti aja mak, aku lagi asik. Apalagi pada saat ini kita sibuk dengan ibadah, terus belajar juga secara online, ya. Tapi adik-adik mungkin sering malah kebanyakan main game daripada belajar. Sehingga itu kira-kira perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Tentu perbuatan yang tidak baik. Tuhan tahu nggak ya apa yang kita lakukan ini? Dosa enggak ya? Nah, adik-adik, ya, Tuhan melihat kita seperti toples yang bening ini. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan mengerti setiap apa yang kita lakukan melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita. Hendaknya kita mengisi diri kita seperti apa yang kita lihat. Coba lihat, ada apa? Ada permen, ada coklat, ada agar-agar. Enak-enak kan? Semua mau kan? Tuhan mau kita seperti ada di dalam toples ini. Lakukanlah layanan seperti yang kita lihat ini. Isilah semua kegiatan kita dengan yang manis-manis.
sehingga kita berada dan menjadi anak-anak Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan seperti yang berada di dalam toples ini, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik mau seperti toples ini? Kakak juga mau. Nah, itulah cerita dari kakak. Nah, mulai dari sekarang adik-adik sekolah minggu, mulailah berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang terang. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi melalui cerita kakak guru sekolah minggunya. Sudah mengerti kan? Kalau Tuhan itu bisa melihat hatimu, apa yang ada di dalam hatimu. Dan Tuhan sangat menyukai anak-anak yang hidup di dalam terang, yang hatinya bisa Tuhan lihat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang manis. Seperti yang cerita kakak guru sekolah minggu tadi, yang toples isinya ada permen, ada coklat, ada yang manis-manis di situ. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak terang harus seperti itu. Bukan seperti kotak coklat yang tadi, yang isinya menjijikkan. Ada dosa di situ, ada kegelapan di situ, ada sampah di situ. Jangan seperti itu ya. Ayo, mari sama-sama. Seperti yang Tuhan katakan, sudah saatnya bangun. Bangun dari tidurmu, bangun dari perbuatan-perbuatan dosa, bangun dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena hari sudah siang, hari sudah terang, maka kita harus menghasilkan perbuatan-perbuatan terang. Jangan ada lagi yang mau hidup dalam iri hati. Jangan ada lagi yang hidup dalam perselisihan. Gak perlu lagi berantem-berantem. Jangan ada lagi anak-anak sekolah minggu yang malas-malas. Karena anak-anak yang malas itu juga adalah anak-anak kegelapan. Kalau anak-anak terang, anak-anak yang dalam waktu siang, dia akan jadi anak-anak yang rajin. Oleh karena itu, singkirkanlah kegelapan dari dalam hidupmu, dari dalam hatimu. Hiduplah dalam terang karena Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hatimu, dan hasilkanlah perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang manis. Bersiap sedialah menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih mengajarkan kami melalui firman-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kami tadi. Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak terang yang hatinya bersih, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang manis di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukanlah kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun kami berada, agar kami menunjukkan dalam sikap perilaku kehidupan kami bahwa kami hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami punya kekuatan melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ini adalah saatnya kita mendengarkan pengumuman atau warta kita pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, saat ini Kak Tiar akan memberikan 2 pengumuman untuk adik-adik. Pengumuman yang pertama,
Kakak mengingatkan kembali dalam rangka memperingati 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia, sekolah minggu kita mengadakan perlombaan. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kita ada 4 kategori perlombaan. Nah, di mana hari ini jam 12 malam nanti itu adalah hari terakhir adik-adik mendaftar. Ayo adik-adik yang belum daftar, yang belum buat video, ayo boleh buat hari ini, saat ini, dan langsung dikirim ke grup Facebooknya masing-masing. Kita masih punya ada waktu ya adik-adik ya. Nah, kemudian kakak menyampaikan bahwa video yang sudah dikirimkan ke grup itu nanti akan dinilai oleh tim juri. Nah, kita punya tim juri yang berkompeten ya, yang sangat berprestasi, di mana tim juri akan mulai menilai dari tanggal 31 Agustus sampai 6 September. Cukup lama ya? Iya, karena video yang dilihat yang untuk dinilai itu cukup banyak. Nah, kemudian tanggal 13 September itu adalah hari puncak perayaannya, di mana tanggal 13 September akan ada ibadah syukurnya. Ya adik-adik ya, tetap secara online. Nah, di sana juga akan diumumkan para pemenang. Nah, adik-adik perlu ketahui ada 2 kategori pemenang yang akan diumumkan nanti. Yang pertama, pemenang yang betul-betul mendapat penilaian terbaik dari Dewan Juri. Yang kedua, penilaian kemenangan dari jumlah like terbanyak. Nah, adik-adik yang sudah memasukkan ke Facebook pasti sudah minta ya sama keluarganya, sama opungnya, minta like sebanyak-banyaknya. Nah, jadi adik-adik jangan salah, ada 2 kategori untuk yang dipilih menjadi pemenang. Pengumuman yang kedua, Kakak Tiar ingatkan bahwa kita setiap minggunya akan menyerahkan persembahan kita. Gimana caranya Kak? Kita sudah buat celengan masing-masing di rumah. Adik-adik setiap minggu selesai ibadah langsung menaruh persembahannya di dalam celengan tersebut. Atau kalau saya mau kirim langsung atau kasih langsung ke gereja, gimana Kak? Boleh. Taruh saja ke amplop, jangan lupa tulis nama dan WEG-nya. Oke adik-adik, jangan lupa. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini mengajarkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Ibadah online hari ini sudah berakhir, tapi minggu depan kita akan bertemu kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 dan mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Oleh karena itu, marilah kita tutup ibadah kita pada minggu ini. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.